Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Nasih Mansukh. Saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulika Suristiani, NIM 24291. Perkenalkan, nama saya Nilna Munal Karimah, NIM saya 2420052. Saya Naili Haniah. Saya Eliza Nur Maidah. A. Pengertian nasih dan mansukh. Nasih adalah membatalkan hukum yang diperoleh oleh nas yang pertama dengan dasar nas yang kemudian. Nas adalah menghapuskan hukum syariat dengan memakai dalil syara'. Dengan adanya tenggang waktu antara hukum yang pertama dengan hukum yang berikutnya. Dengan catatan sekiranya tidak ada nas itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. D. Ruang lingkup nasih. Imam Suyuti mengatakan nasih tidak dapat terjadi kecuali menyangkut perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan redaksi sahih atau yang tidak tegas, atau yang diungkap dengan kalimat khobar yang bermakna amr atau nahi. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah, zat Allah, sifat-sifat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, serta tidak berkaitan pula dengan etika dan akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Hal itu karena syariat ilahi tidak lepas dari pokok-pokok tersebut. C. Syarat-syarat nasih. Syarat-syarat nasih diantaranya: A. Hukum yang dinas berupa hukum syar'i baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. B. Hukum dalil yang berfungsi sebagai nas harus berasal dari nas syar'i sebagaimana hukum pada dalil mansukh. C. Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. D. Harus diketahui secara meyakinkan penuturannya ayat-ayatnya tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh dan yang kemudian menjadi nasih. Macam-macam nasih dalam Al-Quran. Macam-macam nasih dalam Al-Quran yaitu ada 4 macam. Yang pertama nasih shorif, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Contohnya ayat tentang perang atau kital pada surat Al-Anfal yang mengharuskan satu orang muslim melawan seorang kafir, 10 orang kafir. Ya ayuhan nabiyyu harisil mu'minina al-qital iyyakum minkum ishruna sabiruna yughalibuna mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun tughalibun alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Kemudian yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 dari orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Yang kedua yaitu nasih dimi, yaitu jika terdapat dua nasih yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, keduanya turun untuk masalah yang sama dan diketahui waktu turunnya, maka ayat yang datang kemudian menghapus ayat terdahulu. Contoh surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairan wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf wafan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu berkedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karibnya secara ma'ruf. Yang ketiga nasih kuli. Nasih kuli orang yang mensyariatkan itu membatalkan hukum syar'i sebelumnya, membatalkan secara keseluruhannya dengan merangkaikan kepada setiap pribadi mukallaf. Sebagai contoh, ketentuan iddah 4 bulan 10 hari yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Yang keempat, nasih juz'i, yaitu mensyariatkan hukum secara umum meliputi seluruh pribadi mukallaf. Kemudian hukum ini dibatalkan dengan menisabkan kepada sebagian ifrat, atau mensyariatkan hukum ini secara mutlak, kemudian dibatalkan dengan menisabkan kepada beberapa hal.
Seperti dalam firman surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati sumalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqlabu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Lanjut, kemudian nasih tanpa badal atau pengganti. Contoh penghapusan bersedekah sebelum berbicara kepada Rasulullah, surat Al-Mujahidah ayat 12. Ya artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang yang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Lanjut, nasih dengan badal mutasil atau sebanding, menghapus hukum sebelumnya dengan mengganti hukum yang seimbang. Contoh, ketentuan menghadap Baitul Maqdis dengan mengganti ketentuan menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Lanjut, nasih dengan badal akhaf atau lebih ringan. Contohnya puasa masa dahulu dalam Al-Baqarah ayat 183. Lanjut, nasah dengan badal atshol lebih berat. Contohnya menghapus hukuman penahanan di rumah pada istri-istri yang menyeleweng dengan diganti dengan hukuman dera, surat An-Nisa ayat 15. Pendapat ulama tentang nasih, yaitu satu, menerima adanya nasah, dan yang kedua, menolak adanya nasah. Adapun hikmah adanya nasih dan mansuh, yaitu satu, memelihara kepentingan hamba dan keselamatan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi orang mu'alaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Ayat-ayat nasih dan mansuh, kalian bisa lihat sendiri di dalam materi apa yang kita sampaikan. Di sana ada beberapa ayat. Di antaranya yaitu Al-Baqarah ayat 15. Itu mansuh. Nasihnya Al-Baqarah ayat 144. Masalahnya kitab salawat. Jadi kesimpulannya adalah nasih mengangkat atau mengikuti hukum syara' dengan dalil syara'. Nasih artinya dalil syara' yang menempati atau mengangkat suatu hukum, dan mansuh yaitu hukum syara' yang telah dihapus atau diganti. Nasih hanya terjadi pada perintah atau larangan, baik yang proposal dengan tegas atau tidak jelas, atau yang mengharukan kalimat berita, khobar yang berhubungan dengan amar, perintah, atau nahi, larangan. Tidak ada nasih ayat tentang masalah akidah, zat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kemudian, etika dan akhlak, atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Para ulama yang berbeda pendapat tentang ada tidaknya nasih dan mansuh dalam Al-Quran, sedangkan hadis yang dinasah oleh ayat Al-Quran, jumhur ulama menyatakan adanya hal tersebut, dan ayat Al-Quran yang dinasahkan oleh hadis, para ulama sepakat hal tersebut tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.